Nah, Betul. ini yang jadi pertanyaan. Ini apa nih? Ini apa konsepnya? Industrialis atau gimana? Atau belum dicat apa gimana? Sengaja nih kita ngevideoin Udah keseringan review rumah ya, jadi udah gitu-gitu. keseringan review rumah yang udah sempurna istilahnya itu. Kita pengen lihat dong apa sih pelajaran-pelajaran atau lika-liku yang kira-kira terjadi apa aja gitu. Nah, ini kita coba buka juga. Ini Oh, ini enak banget sih. gitu. Benar-benar. Ini enak banget sih, Ya kan? parah. Nah, ini Kayak lebih makanya muda gitu rasanya kalau muda apanya? lebih muda kitanya. Oh, Karena lebih maksudnya jadi lebih stress relief ya, apa meredakan stres mungkin ya kan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi dan suami saya Galih. Kami dari Rancang Bangun 123. Nah, sekarang ini kami lagi berada di kawasan Bandung Utara ya, Abi. Nah, di sini tuh areanya emang dingin. sejuk banget ya, sejuk banget dan dingin dan masih kita ini lagi berada di tengah-tengah pepohonan ya, bisa dibilang masih hutan yang sangat asri ya gitu. Nah, terus ini nih kami lagi berada di depan rumah yang baru beres dibangun sama Rancang Bangun 123. Rumah ini tuh kita bangun dari awal dari lahan kosong. Nah, cuma nih seingat Umi nih pas pertama kali kesini ini tuh kayak bukit terjal. betul. Gitu. Tanahnya memang miring. Kayak bukit dengan kontur yang cukup ekstrim gitu. Jadi kalau kita lihat ini tuh ya kayak gunung gitu ya, kayak bukit gitu ke atas gitu. Nah, ini alhamdulillah udah jadi nih rumahnya gitu, dan kalau kelihatan dari fasadnya ini dia cukup apa ya, cukup outstanding gitu ya di tengah-tengah lingkungan lainnya, dan mungkin apa ya, cukup menarik mata gitu karena dia juga dengan unsur-unsur kayunya itu sangat ngeblend gitu dengan hutan di sekitarnya gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk lebih detailnya nih gimana nih Abi, luas tanah berapa, luas bangunan dan konsep rumahnya gimana, mungkin bisa lebih detail Abi jelasin ya. Gimana kira-kira? Oke, jadi luas tanahnya itu ada 86 meter persegi, di mana luas bangunannya itu adalah 146 meter persegi. Tanahnya ini punya dua tantangan nih sebenarnya, ada challenge-nya nih. Yang pertama itu adalah kontur ya, seperti yang udah Umi bilang ya, waktu dulu kan konturnya miring banget, jadi jadi kayak mendaki gunung gitu. ya betul, dan di atas pun ada pemukiman warga, jadi memang ini tanahnya konturnya miring sampai ke atas, di mana kita ini letaknya cukup di bawah ya, dan di tanah ini sendiri pun sebenarnya miring, di mana ada beda elevasi itu sampai sekitar 2 meter di tanah bagian belakangnya. Jadi kayak kita memang cukup banyak nge-cut and fill dan memanage si tanahnya itu sedemikian supaya cukup nyaman dengan kondisi denah rumahnya nantinya gitu. Itu yang pertama soal kontur. Yang kedua itu adalah dari segi bentuk nih. Jadi bentuknya itu nggak kotak, bentuknya itu jajar genjang. Jadi jajar genjang ini bisa kita share juga denahnya. Jadi miring seperti itu sehingga rumahnya itu tidak tegak lurus, di muka fasadnya nggak tegak lurus jalan. Jalan, gitu ya? Betul. Jadi bisa dilihat ya dari bentuknya. Kanopi depan ini aja udah kelihatan miring kayak gitu. Nah, makanya di fasadnya ini sendiri nih Umi bisa lihat ciri khasnya sendiri yang paling mencolok kan dari dinding dia kok miring kayak gitu ya. Jadi kita bikin dindingnya miring supaya dia lebih responsif terhadap si jalannya. Jadi emang ininya miring-miring gitu ya konsepnya ya. Betul. Jadi dia serasi sama jalannya. Jadi ada dinding yang dia rata dengan bangunan, ada dinding yang kita coba miringkan supaya rata dengan jalan gitu. Jadi lebih serasi. Seperti itu dari tanahnya. Nah, kalau dari bangunannya sendiri, berapa lantai nih, Abi? Itu ada 3 lantai sebenarnya, tapi ada 5 beda elevasi atau beda tingkatnya. Jadi berarti ini split level ya, bisa betul, dibilang. jadi lantai 1, kemudian ada lantai 1,5, ada lantai 2, lantai 2,5, dan ada lantai 3. Jadi sebenarnya ada 3 lantai, cuma ada 5 perbedaan elevasi di dalam satu rumah seperti itu. Dan ini kenapa kita bikin split level seperti ini, karena memang kondisi tanahnya membutuhkan kita untuk split level. Jadi banyak klien Rancang Bangun 123 juga yang minta gitu ya,
Mas, Mbak, bisa nggak kita bikin rumahnya tuh split level gitu, padahal tanahnya datar. Nah ini sebenarnya kita agak kurang rekomendasi nih. Kenapa? Karena malah justru itu bisa bikin biaya lebih mahal ya dengan ada split level. Walaupun split level juga punya banyak kelebihan ya Mi. Mi tahu nggak kira-kira apa aja kelebihan yang menurut Ya mungkin apa ya, antar levelnya ya, antar lantai itu jadi lebih terhubung mungkin ya kan. Kalau beneran beda lantai itu kan kita kayak manggil anak yang di atas tuh susah ya, nggak kedengeran. Tapi kalau split level kan masih enak gitu, misalnya manggil siapa gitu, nak tolong ambilin apa gitu kan, gitu masih nyambung. Jadi gitu. kalau split level dia lebih interaksi antar orang di beda elevasi itu lebih nggak benar-benar keisolir lah ya, nggak benar-benar keisolasi. Gitu. Kelebihannya dan dari segi view juga kan lebih kelihatan kayak gitu kan kalau split level. Tapi memang dari segi poin negatifnya adalah kalau misalnya tanah biasa kita paksain untuk split level kan dia memang butuh ada banyak dak lantainya, kemudian lebih rumit juga dari segi konstruksi strukturnya dan lain sebagainya. Dan gitu. space tangga mungkin jadi banyak banget dan ngambilnya. yang paling signifikan itu adalah tangga. Jadi kan sebisa mungkin kita nggak ada tangga sebenarnya. Itu karena kalau adanya tangga itu tuh tangga hanya bisa dipakai untuk akses jalan orang aja. Sementara kalau bukan tangga kan bisa kita pakai buat akses jalan, bisa buat naruh barang, aktivitas yang lain gitu. Mungkin bisa buat apa? Misalkan multifungsi ya, bisa buat sholat, bisa buat main sama anak, bisa buat itulah kalau ruangan yang dia multifungsi. Tapi kan kalau tangga ya dia nggak bisa punya fungsi lain selain tangga gitu. Jadi sebisa mungkin sebenarnya tangga diminimalisir dalam sebuah rumah. Nah tapi kalau split level ya tangga itulah yang jadi ciri khasnya gitu loh. Ya. Betul. Tapi kalau untuk kondisi rumah ini kita tepat banget kalau menurut saya kita bikin split level karena kondisi tanahnya pun berkontur, sehingga kita merespon itu dengan membuat split level, sehingga dari segi biaya pun justru malah jadi bisa lebih hemat ketimbang kita cut and fill, kita paksain tuh tanahnya jadi datar gitu. Jadi split level apakah lebih murah atau lebih mahal itu tergantung dari kondisi tanahnya nih sebenarnya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya di kondisi yang memang memaksa kita harus split level ya kita split level gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisinya datar ya perlu dipertimbangkan tuh apakah mau untuk mengeluarkan dana sebesar itu gitu untuk sebuah fungsi yang tadi ya kayak gitu. Itu nanti tergantung jadi, prioritas masing-masing. Bagus enggaknya tergantung konteksnya lah kayak gitu. Oke, lanjut. Kita bahas fasad. Oke, sekarang kita bahas fasadnya. Jadi fasadnya seperti yang udah Mi bilang, kita banyak ornamen kayu. Ini stylenya kategorinya sih modern minimalis ya. Kemudian dia punya 2 akses gitu. Jadi aksesnya ada dari belakang Umi ini nih. Ini akses untuk pintu utama ya, betul. Ya. Dimana di sana ada akses juga yang kedua untuk pemilik rumah dan berupa garasi juga sebenarnya. Jadi kita bikin garasi karena kan tentunya kita butuh ada space untuk kendaraan ya. Tapi di lahan yang terbatas dengan kebutuhan ruangan yang cukup banyak, kita manfaatin itu atasnya untuk ruangan lagi gitu, sehingga kita bikin dia fungsinya sebagai garasi. Dan di sini kan lingkungannya juga memang bukan area komplek gitu, sehingga garasi ini jadi poin plus juga untuk keamanan dari kendaraan yang dimiliki seperti itu nih. Oke. Jadi kan memang di sini nggak pakai carport ya gitu. Betul, kan nggak ada carport. Dan bisa dilihat juga nanti di depan garasi itu ada segmen-segmen yang modulnya beda gitu. Itu sengaja karena memang di pintu yang paling sebelah kiri kalau dari depan itu kita bikin lebih besar fungsinya supaya ketika motor mau keluar masuk dia tidak perlu menggeser pintu yang besar di sebelahnya gitu. Jadi nggak perlu berat gitu geser-geser, tinggal mungkin nanti langsung aja. Kita lihat aja ya. Boleh, kalau bisa itu ya di situ. Oke. Mungkin sekarang kita masuk dari pintu utama aja dulu. Oke, ini kita langsung masuk ke rumahnya. Ini dari awal udah jadi dari awal ini udah berundak bertangga-tangga ya karena ya, untuk betul. merespon kontur tadi ya. Betul. Nah, di sini ini ada pintu nih sebenarnya nih. Ini pintu buat ke taman. Nah, ini bisa dibuka, sorry. Nah, jadi ada taman. Akses buat taman ya, walaupun taman mini lah ya. Betul, kita tetap ngusahain ada taman gitu ya, ada vegetasi supaya tetap asri aja sih kayak gitu. Di belakang pun BTW ada taman juga. Ini kalau ngebayanginnya mungkin kalau udah dikasih tanaman yang cukup bervolume dan tinggi ini bakal cukup
ngasih hijau yang lumayan ya di sini ya. Betul. Karena dia kan letaknya tinggi juga gitu, jadi kelihatan banget. Kelihatan gitu. dari luar. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya ya. Nah, ini kita masuk nih ke dalam rumahnya. Nah, ini kita ruang pertama yang di lantai berapa nih berarti lantai? Kalau garasi lantai 1 berarti ini lantai 1,5. Lantai 1,5 ya, split level kedua gitu ya. Nah, di sini itu apa nih Abi? Ruang tamu ya berarti ya? Sebenarnya iya. Jadi ini ruang tamu yang sekaligus sebagai ruang keluarga. Makanya nanti di sini ada TV rencananya, kemudian ada sofa gitu. Nah, karena ini ruang tamu juga gitu, jadi sengaja ketutup gitu ya, nggak ngeblong ke sana supaya privacy juga sih. Jadi ketika ada tamu orang tetap bisa lalu lalang gitu. Betul. Jadi penghuni rumah misalkan dari garasi mau naik langsung ke dapur atau ke kamar itu nggak perlu misalkan buat yang perempuan harus pakai jilbab gitu, bisa lebih bebas lah sebenarnya karena kamar mandi letaknya di bawah juga nih. Gitu kebetulan. Jadi ini sengaja memang ketutup seperti itu. Untuk privasinya ya. Dan ini kan bisa dibilang kayak jadi ada satu kamar tambahan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak lagi ada butuh tambahan kamar tamu opsional gitu, maksudnya kayak suatu waktu yang darurat gitu, ini bisa disulap jadi kamar juga ya sebenarnya. Betul. Oke, nah terus kira-kira sini mau apa nih yang ada hal menarik nggak? Paling di detail-detail ya, di detail-detail mungkin ngebahas pintu, bisa lihat sini kameranya. Jadi ini pintu utama tuh biasanya karakteristik pintu utama dia paling besar dan paling berat gitu. Jadi ini standarnya kita baiknya teman-teman kalau punya pintu yang berat, maka engselnya 3 biji. Satu di bawah, 2 di atas. Beda halnya dengan pintu-pintu yang standar yang seperti ini. Ini pintunya relatif lebih ringan karena dia memang pintu engineering yang sebenarnya dalamnya ini ada istilahnya tuh apa? Honeycomb ya. Honeycomb tuh dia kayak peredam supaya dia nggak kopong banget. Tapi sebenarnya dia memang ini kosong. Dia bukan kayu solid gitu loh. Nah, ini kan pintunya relatif ringan sehingga engsel 2 pun sebenarnya masih cukup. That's okay gitu, masih nggak masalah gitu. Asal memang pemasangannya harus benar gitu. Tapi kalau untuk pintu-pintu yang berat, rekomendasi kita tetap 3 supaya pintunya nggak turun gitu. Makanya kenapa si engselnya tuh 2 diletakin di atas, karena kan pintu kalau misalnya turun gitu kan tarikannya justru ada di bagian atasnya seperti gitu. Oke, nah ini berarti kalau layout ruangnya ini Abi, ini kan di sini TV ya, berarti di sini sofa. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ini apa nih? Ini apa konsepnya? Industrialis atau gimana, atau belum dicat apa gimana di sini? Jadi ini emang sejujurnya ini belum selesai ya. Jadi kan bosan ya kalau nge-review rumah kalau udah perfect gitu ya. Sengaja nih kita ngevideoin udah keseringan review rumah ya, jadi udah gitu. Keseringan review rumah yang udah sempurna istilahnya itu. Kita pengen lihat dong apa sih pelajaran-pelajaran atau lika-liku yang kira-kira terjadi apa aja gitu. Nah, ini kita coba buka juga. Ini sebenarnya dinding yang lagi kita beresin nih, ini tinggal dicat. Ini sudah diaci. Masalahnya tuh sebenarnya ada dinding yang basah gitu. Jadi dinding basah ini kenapa bisa basah? Karena ini yang saya bilang kan tadi tanahnya itu kontur. Sehingga di belakang dinding ini sebenarnya itu adalah tanah. Bukan ada ruangan, nggak ada ruangan lagi. Di sini tuh berarti tanah. ini bisa dibilang rumahnya ini nempelnya sebelahnya tanah ya. Kalau tanahnya setinggi apa nih berarti tanahnya sekitar segini kalau nggak salah. Jadi di sini ada penahan tanah ya, atau DPT, ada dinding penahan tanah dari batu gitu untuk menahan tanah. Walaupun kalau segi struktural dia bisa nahan tanah, yang namanya air itu tetap aja ngerembes gitu kan, kayak tisu lah ya, dia ngeresep gitu dari celah-celah. Apalagi kan di atas tuh rumah-rumah pada ternyata maksudnya rumah-rumah di atas kan limpasan airnya kan ke tanah, sehingga airnya kan kesini-sini juga. Jadi ketika beres hujan terutama, tentunya pasti tanah di belakang tembok ini adalah tanah yang punya kelembaban yang sangat tinggi gitu, tanah yang basah. Oke. Jadi mungkin biar teman-teman kebayang, ini kan emang konturnya bukit naik ke atas ya. Jadi rumah kita ini paling bawahnya ya. Rumah ini tuh. Jadi di sebelahnya, kalau biasanya rumah orang kan sebelahnya apa sih, tetangga atau area kosong atau apa gitu ya. Ini sebelah dinding ini ya, ini tanah gitu ya. Betul. Dan tanah yang basah gitu tadi. Di kasus ini tuh tanah yang
selalu basah ya, karena dia jadi buangan limpasan air dari warga di atas gitu. Betul. Gitu ya kira-kira. Betul. Jadi ini karena dinding ini selalu sebenarnya nggak kelihatan basah ya. Jadi ini karena salah satu SOP di Rancang Bangun 1, 2, 3 juga untuk mengecek kelembaban. Ini kebetulan saya bawa contohnya. Nah, ini kayak gini loh. Ini alat pengukur kelembaban, jadi dia bisa ditusukkan ke tembok gitu, nanti kita bisa ngelihat kelembabannya berapa. Contohnya kayak gini ya, misalkan. A few moments later. Nah, itu ada kelembabannya. Kelembaban itu satuannya persen ya. Jadi dinding ini kelembabannya 17%. Jadi yang wajar berapa, Abi? Yang wajar itu di bawah 18. Ini jadi udah kering gitu. Jadi kemarin itu pas QC final kita QC itu quality control, jadi kita ngecek kelembaban dinding. Nah, di sini tuh ternyata basah. Padahal kalau secara visual nggak kelihatan gitu. Dan mungkin akan nggak masalah juga selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Tapi mungkin dalam jangka waktu tahunan, tentunya dinding ini cat-catnya akan bermasalah gitu. Jadi kita udah aja dari awal sekarang kita perbaiki aja gitu supaya bisa sebenarnya dulu pas di DPT-nya itu udah kita bikin treatment untuk anti air, tapi rupa-rupanya masih belum berhasil. Ya mungkin ada celah dari mana gitu, kita nggak tahu, sehingga belum berhasil gitu ya. Sehingga sekarang dindingnya kita ubah plesterannya, kita ubah si plesteran itu adalah lapisan setelah bata ya, plesterannya kita ubah dengan bahan yang punya sifat hidrofobik. Jadi si semennya itu nanti ketika ketemu air dia kayak nggak nyatu gitu. Nanti mungkin bisa saya kasih footage-nya ya nanti di video sebelah gitu. Jadi kita kasih bahan plesteran yang hidrofobik supaya nanti ketika ada air masuk pun dia nggak akan ngerembes sampai ke sini gitu. Jadi ini nanti di plester yang hidrofobik, kemudian diaci. Nah, ini kondisinya sudah diaci dan tadi udah diukur, alhamdulillah udah kering gitu ya. Parameter keringnya biasanya kelembaban di bawah 18% dan ini udah 17%. Jadi sebenarnya udah aman. Kalau dulu tuh seinget Abi waktu pertama-tama diukur itu udah tinggi sih, 40%, 30% gitu. Jadi itu indikator bahwa memang dindingnya mengandung air gitu. Jadi ya itu di konstruksi itu memang nggak bisa satu kadang-kadang kita berusaha tuh kadang-kadang masih gagal gitu. Jadi kita mesti ada backup plan gitu ya kayak gitu. Jadi nggak bisa. Maksudnya tanah ini kan udah dari sananya kan, dan kita udah antisipasi juga dengan dinding penahan tanah yang kita kasih waterproofing. Tapi itu ternyata belum berhasil gitu, dan itu wajar-wajar aja. Karena kadang-kadang yang nama air tuh luar biasa ya. Jadi kita tutup gini dengan lapisannya, tapi ada satu lubang jarum aja gitu, misalnya ada 1 titik aja, dia tetap masih bisa mungkin mengalir gitu. Jadi yaudah kita coba dengan plesteran yang hidrofobik tadi, dan alhamdulillah udah berhasil. Nanti ini tinggal dicat aja, ini udah plester, udah diaci. Nah, satu poin lagi nih selain mungkin yang bisa kita sharing di sini gitu adalah ketika teman-teman nge-aci itu pastikan dindingnya itu harus udah benar-benar kering, acian gitu ya. Jadi karena namanya dinding acian itu dia biasanya mengandung uap air juga. Jadi kalau misalkan langsung dicat nih, ini sebenarnya udah ditinggalin sekitar seminggu lebih sih ini gitu. Nggak kita cat-cat sengaja gitu. Kenapa? Supaya si kelembaban di dalam aciannya itu udah benar-benar keluar gitu ya. Kan kita ini nggak boleh ngeburu-buru ya, nggak boleh nggak sabar gitu, nggak boleh asal-asalan udah hajar aja kita cat, nggak bisa kayak gitu, nanti catnya nggak akan bagus gitu. Jadi secara berkala tim dari Rancang Bangun ada yang ngukur juga gitu kan, kelembabannya udah berapa, jadi kan secara itu makanya akan berkurang terus kan kelembabannya, sehingga pada titik dia udah bisa di bawah 18% baru kita bisa cat. Siap dicat gitu ya. Oke. Gitu. Jadi benar maksudnya kayak gini itu kan berarti kita bisa nilai secara kuantitatif ya, nggak kayak pakai perasaan kayaknya udah kering gitu ya, kayaknya udah bisa dicat gitu. Dan nggak bisa pakai waktu juga. Karena kadang-kadang kan kalau misalkan mau simple dinding, udahlah tunggu aja 2 minggu gitu. Dinding kering berapa lama? Oh, kayaknya 2 minggu kering biasanya gitu. Padahal nggak selalu. Ya. Ketika kondisinya hujan terus, kelembabannya tinggi, kemudian ventilasinya kurang, ketutup, ya bisa jadi butuh kering lebih lama gitu. Makanya daripada kita pakai parameter waktu atau pakai parameter visual aja, dilihat-lihat aja, kita pakai parameter kuantitatif ya, dengan alat ukur. Ya. Seperti itu sih. Oke, itu menarik banget ya teman-teman. Apalagi kalau kita mungkin bahas konstruksi secara lebih detail ya kan. Kalau selama ini kita banyak review desain ya. Nah, mungkin kapan-kapan kita bahas deh lebih detail di tahap
konstruksi di belakangnya gitu. Jadi nggak cuma lihat udah hasil jadinya aja nih. Betul. Gitu yang udah bagus gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Ada satu detail lagi yang mau iya, boleh. Ini di sini bisa lihat. Ini yang agak unik sih. Di rumah ini tuh pakai genset BTW. Jadi ini ada namanya ini switch ya. Jadi ketika rumah ini mati lampu, kita bisa switch atau beralih ke sumber non PLN yaitu genset gitu. Jadi tinggal dinyalain ke atas. Nanti kita bisa pakai walaupun mati lampu, rumah ini tetap punya listrik kayak gitu. Itu aja sih, minor aja, cuman agak jarang aja sih gitu kita ada kayak gini. Oke, kita move on ke ruangan berikutnya. Oke. Oke, nah ini kita masuk ke area lebih dalam nih dari rumah ini. Nah kita ini kelihatan nih lagi di bordes tangga ya, Abi ya. Betul. Dan karena ini kan rumahnya split level ya sampai 5 lantai, jadi bisa dibilang nih tangga ini center dari rumah ini gitu. Jadi mungkin kalau untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan ya pasti kita perlu ngakses tangga ya gitu. Iya betul. Jadi memang si tangga ini memang posisinya memang di tengah dari bangunan ini. Di sebelah kanan ini ada lantai satunya. Mungkin kita share denahnya juga. Lantai satunya itu ada garasi gitu. Ini lantai kedua, kita barusan dari ruang keluarga atau ruang tamu. Yang tadi berarti ruang keluarga tadi kita lantai 2-nya gitu ya. Betul. Terus ada lantai 3 itu ada kamar mandi sama ada 2 kamar tidur sama ada 1 dapur gitu. Jadi memang ini tangga di tengah, ada ruangan di kanan dan di kirinya. Terus nanti naik lagi di lantai 4 itu ada kamar tidur utama. Nanti di lantai kelima itu ada rooftop sama ada 1 kamar tidur lagi gitu. Dan ini BTW ini masih rumah tumbuh nih. Oh gitu. Iya, ini rumah tumbuh. Jadi nanti rencananya di lantai 5 itu di atas atapnya itu nanti akan bisa diluaskan lagi gitu. Memang karena ada rencana kamar itu nanti dipindah dan ruang nanti kita habis jelasin di lantai 3 deh supaya lebih besar. Dan ini walaupun kita dari tadi kan nyebut 5 lantai ya, tapi sebenarnya kan karena ini split level dia nggak beneran ketinggiannya itu tetap masih normal kan, bukan 5 lantai karena dia setengah lantai gitu tiap levelnya kayak gitu ya. Betul. Oke, mungkin langsung aja kita lihat ke lantai, kita bilangnya lantai 3 ya. Ya. Nah ini kita naik ke lantai 3 dan ini enak ya, maksudnya tangganya banyak lampu-lampu jadi nggak takut gelap atau kesandung gitu. Iya, jadi kan tangga ini agak tricky untuk pencahayaannya karena biasanya kan kalau di atas nih kan plafonnya miring, bisa dilihat ya, plafonnya kan miring. Jadi pencahayaannya selain di bordes-bordes sama di setiap berapa step anak tangga ini kita kasih wall mounted lamp ya, istilahnya dia di dinding gitu ya. Dan ini yang perlu di-share juga, barangkali teman-teman mau bikin tangga, ini kan finishing lantainya pakai homogeneous style, motif kayu. Itu kita ada tuh penyedia jasa untuk ngebikin guratan seperti ini nih. Jadi sebenarnya guratan ini bukan bawaan, memang kalau ke toko-toko bahan bangunan itu ada granit-granit yang memang khusus atau granit atau homogeneous style ya biasa dibilang. Itu ada yang sudah khusus untuk lantai tangga sehingga dia sudah ada guratan seperti ini dan ujungnya sudah di bevel seperti ini, dihaluskan seperti ini supaya nggak tajam. Tapi kalau misalkan teman-teman belinya bukan yang khusus buat tangga, ini bukan khusus buat tangga BTW, ini memang lantainya dia kayak gini aja. Nah kita nge-custom sendiri gitu. Jadi untuk bagian tangga ini supaya lebih nyaman di kaki ya, supaya nggak bahaya kan. Apalagi di sini ada kamar mandi tuh, takutnya licin kayak gitu. Jadi untuk safety sih. Terus juga ini lampu, mungkin ini juga ada ya plin ya. Kita pakai plinnya ini supaya lebih ekonomis aja. Kita pakai plinnya pakai cat bahan cat eksterior sebenarnya supaya nggak cepet kotor kayak gitu. Dan warnanya agak gelap sengaja supaya kalau kena kain pel itu nggak cepet kotor kayak gitu. Walaupun idealnya sih pakai bahan yang sama ya, cuman ini untuk pertimbangan biaya jauh lebih murah sih. Lanjut, kita bahas apa lagi? Nah ini sekarang kita di lantai 3-nya ya. Di sini ada kelihatan nih ada beberapa
pintu dan ada beberapa untuk mengakses masing-masing ruangan ya, Abi. Ya, nah, jadi, ini ada apa aja nih kalau? Ya, jadi bordes ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ruangan. Di sini pertama kamar tidur. Ini buat kamar tidur anak. Anak ya berarti. Betul. Kemudian di sini ada kamar mandi, kemudian di sini ada dapur, kemudian di sini ada kamar tidur anak juga. Gitu. Kita mulai dari mana dulu? Oke. Dari sini. Mungkin dari sebentar sini ya. aja. Nah, ini ada kamar tidur anak. Layoutnya sih sebenarnya biasa aja, cuman yang pastiin setiap kamar tidur seperti biasa ada apa? Jendela. Ada jendela, ada ventilasi silangnya, kemudian ada ya pencahayaan lah ya. Ada cahaya, sirkulasi udara. Betul. Betul, dan ini memang dari segi view agak kurang menarik memang, tapi memang di sebelah kanan bangunan ini tuh memang ada gang. Gitu, ada gang untuk warga akses gitu, jadi nggak apa ya istilahnya memang bagaimana lagi gitu loh, kita nggak bisa kebetulan punya view yang menarik. Kalau jendela digeser ke sini kebetulan malah itu ada rumah orang malah jadi lebih nggak private gitu, jadi kita geser ke sini viewnya tembok masih saya rasa masih cukup oke, karena yang penting cahayanya masih dapat lah gitu ya, walaupun dapet, view nggak dapat gitu. View nggak dapat, tapi kan dari segi privacy juga lah kayak gitu. Oke, lanjut aja kita ke kamar mandi. Sekarang nah ini kita masuk ke kamar mandi. Kamar mandi ya. Kamar mandi. Jadi kamar mandi di rumah ini berarti ada 2 ya, Abi ya? Kamar mandi ada 2, satu di lantai 1, satu di lantai 3. Jadi ya, sini ini lantai 3 betul. Ya. Yang lantai 1 lebih kecil, lantai 3 ini ada bathtubnya karena lebih mungkin lebih dekat dengan kamar-kamar juga gitu. Jadi dia lebih utama lah ya kayak gitu. Kemudian kelengkapannya ada wastafel, kloset, ada shower, kemudian ada bathtub. Ini juga. ada bathtub ya. Jadi nih kalau mandi bisa ditutup gini ya. Betul. Dan kalau di sini tuh kayak rasanya pengen berendam air hangat terus nggak sih? Karena emang udaranya tuh kan Bandung Utara ya, dan jadi udara itu emang kayak sejuk gitu. Mungkin udah kebayang ya, kayak enak buat, banget. Iya, kayak liburan gitu ya. Enak banget untuk berendam air hangat gitu. Nah, terus ini juga sih Abi, Umi dari kamar mandi ini Umi cukup suka nih sama motif ininya nih. Teraso. Motif terazonya itu kayak pas banget sama warna kombinasi cat, ya. kombinasi dindingnya. Kalau mau milih warna ya, misalkan terasonya kayak gini ya, kita harus milih warna dari yang ininya, entah itu biru yang kehitaman ini atau warna warna oranye ya kayaknya, agak kecoklatan ini. Jadi kita harus milih dari situ tuh katalog sama si warna HT-nya memang kita padu-padanin banget supaya nggak salah warna kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Kalau gitu ke mana? Dapur. Ke dapur, oke. Oke nih, sekarang kita ke ruangan berikutnya ya. Ini area dapur. Berarti ini dapur sekaligus ruang makan ya. Meja makan akan di sini ya rencananya. Oke, mungkin apa yang bisa dibahas Abi? Kalau ini kayaknya kitchen setnya bawah aja ya yang kita betul, realisasiin ini cuman lemari kabinet bawah. Di sini rencananya ada meja makan. Kemudian ini dapur, pencahayaan, itu aja sih paling. Dan ini sih sebenarnya rumah tumbuh yang tadi Abi bilang. Jadi ini tuh sebelahnya kamar tidur anak ini. Nih bisa lihat sini, ini kamar tidur anak. Jadi sempat ada wacana nih kalau misalkan suatu saat nanti di atas dibangun lagi jadi sebuah kamar, si ruang keluarga jadinya di sebelah sini. Jadi ini jadi open plan gitu, ngeblok. Oh, oke. Jadi gitu yang tadi tetap jadi ruang tamu, terus di sini ruang keluarganya di sini. Keluarga nyatu sama meja ruang makan dan open plan. Kamar yang pindah ke atas gitu. Itu sempat jadi wacana aja sih, tapi nggak tahu sih apa akan direalisasikan seperti itu atau enggak, tapi udah kita siapin juga kalau misalkan mau seperti itu bisa kayak gitu. Oke. Next kita lanjut ke ruang berikutnya. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Tadi kan kamar mandi udah, dapur dan ruang makan udah. Sekarang kita ke kamar anak ya, Abi. Ya. Nah, ini enak nih di sini karena view-nya hutan ya. Nah, ini tuh impian aku banget punya kamar tuh kayak view-nya tuh langsung hutan-hutan pinus, pepohonan tinggi gitu ya, kayak enak banget. Apalagi bayangin kalau misalnya kita tidur di sini terus bangun-bangun tuh ngelihatnya ke pohon-pohon gitu, itu kan pasti wah enak banget tuh, jadi pengen tidur lagi.
Ya, jadi nggak tahu ini bikin produktif atau justru bikin males gitu. Iya, bener. Tapi enak vibes-nya ya Mi ya. Karena kan memang di sini tuh kita bikin opening yang cukup lebar. Jadi secara personal ruangan Abi yang paling Abi suka di rumah ini adalah kamar tidur ini karena selain openingannya besar, pemandangannya pun betul pemandangannya pun hutan pinus ya. Jadi lumayan langka lah ya kita bisa dapet rumah dengan view sebagus ini di zaman sekarang kayak gitu. Ini cukup langka. Dan bahkan bukan view aja, dari segi suara juga ya bisa kedenger dari tadi suara tongeret gitu ya. Memang kerasa lagi liburan sebenarnya. Kayak lagi di villa gitu. Betul, ya, villa lah bisa dibilangin. Kayak lagi liburan. Ya mungkin bisa diempasis lagi kasih ini kali ya suka ngelihat kasih cermin gitu nanti di interiornya jadi hijaunya tuh dua sisi gitu. Sisi ya, betul. Oke, ada yang mau dibahas lagi? Enggak sih, paling ini aja view-nya aja sangat-sangat. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Lanjut lagi ke lantai ini kita masih setengah nih. Masih lantai ketiga, masih ada 2 lantai lagi. Oke. Nah, kita lanjut ke lantai keempat. Nah, ini lantai 4-nya. Nah, di sini tuh lantai 4 tuh ada kayaknya cuma 1 kamar ini ya, Bi. Ada kamar tidur utama ya. Betul, ada kamar tidur utama. Dan ada jendela kecil ini sebenarnya supaya view ke hutan pinus ini bisa dinikmati sama semua. Karena kan itu punya orang tuh punya satu anak itu kan. Sementara kalau penghuni rumah yang lainnya mungkin bisa ngeliat dari sini gitu. Enak sih ya, ini kan langsung ke hutan pinus tadi juga. Betul. Ya, full gitu. Oke, kita lihat lanjut ke kamar tidur utama. Nah, kamar tidur utama paling yang mau kita bahas adalah di sini juga punya openingan yang nggak kalah menarik, nggak kalah besar kayak gitu, dan dia memang view-nya langsung ke hutan itu gitu, bisa dilihat dari sini gitu. Ini enak banget sih, maksudnya kali ini kan lebih full ya, full dari lantai ke atas ya, jadi lebih enak gitu, kayak kita rasanya emang ada di hutan gitu ya. Oke, jadi ini kamar tidur utama, ukurannya cukup luas kayaknya ya, Bi. Berapa ya ini? Sekitar mungkin lebih dari 3 meter sih, tapi Abi lupa ukuran persisnya berapa. Mungkin 4 sampai gitu. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut nih ke tangga lagi. Jadi kan memang tangga ini center dari rumahnya ya. Jadi mau kemana-mana lagi. Tangga lagi. Tadi Abi ada lupa yang cerita. Jadi si tangga ini bisa dilihat nih, di sini juga ada masuk ke dalam kayak trapnya tuh kayak ngezigzag gitu. Pernah saya ceritain juga di video sebelumnya, tapi barangkali teman-teman belum ada yang belum tahu. Ini tuh fungsinya untuk bukan hanya buat estetika tapi untuk menghemat space tangga juga. Karena kan tangga itu pengen kita sedemikian rupa dia sesedikit mungkin mengambil space-nya gitu kan. Ini dengan penghematan 5 cm per anak tangga dikali aja, mungkin 5 cm terkesan receh gitu ya, tapi kalau misalkan jumlah step anak tangganya itu banyak ya, ini misalkan 1 per lantai itu kan ada 18 anak tangga kan, misalkan 18 kali 3 lantai aja udah puluhan lah ya, udah 50 anak tangga, 50 kali 5 cm itu udah berapa? Udah 2,5 meter ya nggak? Udah 2,5 meter space yang kita hemat gitu. Jadi kalau misalkan dibandingin ini dilurusin aja gitu, karena kan sebenarnya trap anak tangga kayak gini tuh minimal ukurannya 30 cm supaya bisa nyaman. Kalau terlalu kecil kan di kaki nggak akan enak gitu kan, minimal 30 cm. Nah 30 cm kita masukin gitu. Jadi kalau misalkan tangganya yang desainnya kayak normal, itu berarti kita butuh 2,5 meter lebih besar dari tangga yang ada sekarang gitu. Gitu sih. Oke, kita lanjut ke atas. Lanjut nih, lantai paling atas nih, lantai 5. Ada apa aja nih Abi di lantai 5 ini? Paling lantai tertingginya nih. Ya, terus ini bagus banget ya di sini, plafon miring. Ya jadi ini plafonnya dikasih LED, upselling. Jadi kayak bagus banget, apalagi ke bawah kan dia lurus ke bawah gitu itunya. Oke, ini ada area rooftop. Jadi ini sebenarnya pemilik rumahnya pengen ada area untuk yang bercocok tanam itu hidroponik. Kok lupa nih.
hidroponik. Cuman ini bisa juga sebenarnya enak juga selain hidroponik ini buat area barbekyuan atau area kumpul-kumpul aja karena view-nya Oh ini enak banget sih. gitu. Benar-benar ini enak banget sih Ya kan? parah. Nah, ini Kayak lebih makanya muda gitu rasanya kalau muda apanya? lebih muda kitanya. Oh, Karena lebih maksudnya jadi lebih stress relief ya, apa meredakan stres mungkin ya kan kalau bisa melihat alam secara langsung. jadi lebih awet kayak muda gitu. kayaknya ya efeknya Iya, ya. iya. Lebih sehat di jiwa gitu loh. Maksudnya rumah kita tuh ini bukan sebenarnya rumah rasa villa ya Iya, sebenarnya. bisa dibilang villa lah ya ini ya. Rumah rasa rumah rasa liburan gitu. Jadi enaknya di sini kan kalau misalnya kita maksudnya sibuk kerja di kantor gitu udah ngejelimet istilahnya pengen kita refreshing, nggak perlu jauh-jauh liburan ke Lembang istilahnya kan, cukup ke atas rooftop rumah sendiri. Murah meriah tapi dapet juga gitu sih. Jadi ini salah satu spot yang cukup favorit juga sih. Dan paling kerasa kan emang dari mata ya. Mata itu kan biasanya kontraksi banget karena yang dilihatnya pendek kan, ngelihat jauh gini kan langsung relaksasi ya. Kerasa. Oke, kita lanjut kita lanjut ke kamar ruangan tidur terakhir. berikutnya. Oh, masih ada kamar ya. Ya, betul. Ini lebih kecil dibanding kamar anak di lantai 3 kayaknya. Betul, ya? ini kamar Buat tidur terakhir memang dari segi size dia paling kecil. Oke. Tapi bukaan-bukaan dia tetap aman sih. Ada 2 ya, 2 Dua jendela. Oh, ada 2 jendela. Enak. Terakhir. Oke, terakhir nih ada apa di sini nih? Ini zona rooftop aja, dia fungsinya untuk naik ke atas sebenarnya. Ke toren atas gitu ya. Oh, ini area yang tadi area apa? Area belakang. Tetangga area belakangnya biar kebayang. Betul. Lebih tinggi ya. Jadi ini kita di lantai 5 tadi atau lantai 3 lah ya untuk ukuran normal. Tapi masih kelihatan tanahnya tetangga gitu. Di lantai 3 kita itu masih hampir selevel dengan tanahnya tetangga di belakang kayak gitu. Jadi kebayang tuh beda ininya. Jadi kita lantai 3, tapi rumah tetangga yang belakang itu lantai 1-nya. Gitu lah ya. Maksudnya itu kan tadi. Iya. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Kita sekarang turun aja kali Oh ya. ini lantai 1 belum kita lihat lantai 1. Iya, maksudnya ke garasi aja kita ya. Oke, berarti kita sekarang ke lantai 1 ya. Lanjut aja ke gitu. Oke, kita udah sampai di Ini lantai 2 ya. Ini tadi kan ruang tamu. ruang tamu, betul. Nah, sekarang kita ke lantai 1. Ke lantai terakhir yang belum kita review yaitu lantai 1-nya. Ini ada storage Gudang ya. Gudang bawah tangga di ya. bawah tangga, betul. Kemudian ini ada kamar mandi yang pertama. Nah, ini kamar mandinya coba biar aja yang masuk ya, Mi. Iya. Udah Ini kamar lengkap mandi. juga sih ya. Bukan powder room ya. Kamar mandi Betul. beneran ya. Kamar mandi beneran. Kelengkapannya juga cukup lengkap. Ada water heaternya juga. Ada shower juga supaya air hujan lagi. Air showernya nggak kemana-mana. Oke, lanjut kita ke garasi dan area servis, Mi. Oke. Jadi ini garasi dan area servis. Ini warna-warni gini nih karena memang dari rumah lama, dari pemilik rumah kita diminta pindahin. Seperti itu. Nah, ini mungkin kita simulasi buka garasi gimana? Iya, oke. Ini berarti model pintu pagarnya yang miring gitu ya? Miring gimana? Apa tuh namanya? Yang ke samping gitu. Ya, sliding. Nah, ini pintunya yang bisa dilihat tadi kan nggak tahu di awal video udah diceritain belum ya? Belum sih. Ini jadi dari segi ukuran pintu yang swing sebelah kiri saya ini paling besar ukurannya sengaja supaya ketika orang masukin motor nggak perlu ngegeser pintu yang slidingnya ini gitu loh. Jadi yang Nggak buka rebrek ini tiap masukin motor doang gitu. Tuh, ini motor masuk aja karena motor yang gede pun sekelas NMAX pun Masih cukup dia ya? masuk gitu. Nah, ketika mobil mau masuk baru kita ini cara bukanya kayak gini. Ini diangkat. Ini diturunin. Ini
Kita repeat. Geser. Masukin lagi ke relnya. Oke. Ini udah oke. Atasnya nggak ke atas Di enggak ya? atasnya juga. Oh, di atasnya. Dia kayak rel gitu. Nah, baru kita dorong. Ini cukup ringan. Jadi kalau pintu geser gini yang mahal apa coba? Aksesorisnya. Engsel-engselnya gitu Betul, ya. harus beli yang merek bagus. Ini mereknya Wina. Biar Wina ringan tuh gitu ya. Ini udah apa? Ada pernya gitu ya, hidrolik ya. Jadi biasanya yang apa? Yang Kalau- ngebedain yang bagus sama enggak gitu. Betul, kalau aksesorisnya yang apa kurang bagus biasanya dia. Berat, nyangkut Keset, gitu betul. ya. Oke, kita tutup aja, bisa lihat nih view-nya di jalan. Kemudian kita ke sana, ke area servis ya. Oke. Ini area terakhir. Ini area terakhir ya berarti. Betul. Oh, di sini Ini- ada taman ya, Bi. Betul, mau ke kiri dulu atau ke kanan dulu? Taman dulu aja deh. Ini jadi ada taman yang tadi kita diskusin. Jadi memang dari pemilik rumahnya request butuh ada zona untuk bisa berjemur. Nah, jadi kan kendalanya tuh apa sih zaman Sekarang tuh kurang vitamin D atau apa? Ini bisa berjemur di sini. Cukup private juga karena kan apa dindingnya cukup tinggi ya. Jadi kalau mau berjemur atau mau terapi apa supaya kita lebih sehat bisa di sini. Gitu. Memang ini ada request khusus juga dari pemilik rumahnya. Kemudian di sebelah sana ada area servis cuci jemur. Makanya kanopinya semi transparan Transparan supaya ya. lebih cepat keringnya seperti itu. Ini ada area buat mesin cuci di sana. Ini kita bikin dua kayak gini. Karena yang satu ini apa istilahnya double outlet ya. Jadi outlet yang pertama ini untuk ke mesin cuci. Outlet yang kedua buat cuci-cuci apa namanya? Pel. Untuk nyuci-nyuci pel. Oke. Gitu paling udah semua sih di rumah ini. Oke, sekian review rumah dari kami. Nah, jangan lupa nih buat teman-teman yang punya rencana ngerenov atau ngebangun baru nih rumahnya, bisa langsung kontak aja ke Rancang Bangun 123. Kami jasa desain and build, spesialis rumah tinggal, dan kami ngelayanin untuk area Bandung Raya dan Jadetabek. Nah, di Rancang Bangun itu kita ngasih desain gratis ya kalau dibangun sama Rancang Bangun, dan ngasih garansi bangunan hingga 10 tahun. Nah, biasanya nih kita biasa prioritasin yang memang rencana dibangun dalam waktu dekat. Tapi sekarang kita buka juga nih, baru ini buka juga opsi untuk desain aja. Desain doang nih. Jadi buat temen-temen yang misalnya masih belum cukup budgetnya gitu, atau masih ngebangunnya masih mau lama, masih kapan-kapan kayak gitu, nanti bisa kita bantu untuk desain aja, udah sama RAB-nya, udah kebayang lah itu budgetnya butuh berapa gitu. Nah, jadi mungkin bisa jadi solusi ya buat teman-teman. Langsung kontak aja, jangan ragu. Oke. Oke, gitu. Paling sekian aja dari kami. Sekiranya videonya bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.